Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Deviananda Salsabila, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya rangkum dari di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menyandang gelar sarjana. Karena itu, kita telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetisi masing-masing program studi. Pengembangan kepribadian yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lain yaitu dengan perguruan tinggi yang MTK-nya itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada satu mata kuliah fakultas, yaitu antara satu dengan antara yang lain itu wawasan yang luas, yang lengkap tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun fakultas, juga program studi, serta jenis-jenis yang lain, mendukung kelancaran akademik di seluruh mahasiswa. Tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga untuk aktif di dalam organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra. Sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik prestasi dan non-akademik mahasiswa, diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan kecakapan memimpin dan organisasi yang tidak hanya dibutuhkan pada saat ini, tetapi dibutuhkan juga pada saat nanti di masa datang. Kuliah di UIN Malang harus memprogram sendiri, berkonsultasi kepada dosen, penasehat akademik atau DPK yang sudah ada di prodi masing-masing. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks Ulul Albab, yang semua akan menjadi intelektual profesional. Generasi Ulul Albab sebagaimana tagline Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab, sebagaimana yang disebutkan dalam 4 pilar tersebut. Kalau yang menjadi guru adalah Islami, kalau menjadi ahli hukum atau hakim atau advokat atau mediator menjadi ahli ekonomi. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sangat berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Mental spiritual yaitu mempunyai 3 indikator. Berpikir ilmiah, mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari singkat sampai model yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang not banned. Kampus keagamaan yang bernaung dalam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Inilah yang membedakan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim dibanding dengan kampus-kampus yang lain. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memfasilitasi apapun bakat-bakat atau minat mahasiswa. Oleh karena itu, maka kampus UIN Malang mengajak seluruh mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Sedangkan SEMA adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Kasus kematian di Indonesia akibat COVID semakin hari semakin bertambah. Maka dengan adanya itu, pemerintah melakukan PPKM, memberhentikan sekolah biar tatap muka, harus melakukan vaksinasi. Dan jika kita ingin tidak ada lagi PPKM, tidak ada lagi pembelajaran daring, tidak ada lagi vaksin, maka kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 1. Kita harus melakukan vaksin. 2. Disiplin dalam progres. 3. Kuncinya yaitu jika bertambahnya kasus kematian, kasus positif akibat COVID, maka ekonomi pemerintah akan turun. Dan jika kematian akibat COVID atau positif akibat COVID semakin turun, maka ekonomi pemerintahan akan semakin naik. Selain itu, dampak dari COVID ini di dalam sektor pendidikan adalah putusnya sekolah. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, karena tidak adanya alat-alat elektronik, dan lain-lain. 2. Kekerasan terhadap anak. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa level universitas. Fungsi dari DEMA yaitu melaksanakan program organisasi kemahasiswaan, mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas. 3. Penurunan belajar anak. Kolaborasi Heka Felix. 1. Harus bisa mengikuti teknologi agar diri kita tidak tertinggal. Kemajuan agama, kemajuan pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan digital. 2. Link and match dengan industri. Menjadi generasi unggul, yaitu 1. Keunggulan dalam moral dan spiritual, senang terhadap ilmu dan pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan sosial. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena digital. Walaupun kita melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang baik, tetapi kalau kita tidak melakukan sholat, itu tidak ada gunanya. Aktif pada organisasi di intrakampus atau ekstrakampus. Apa itu moderation in Islam? Moderasi yaitu secara etimologis wasatiyah,
berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesastraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara dengan dakwah. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni yang kita sebut sebagai ramah tamah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.